Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lebih semangat lagi Shalom. Selamat lambaikan tangan. Seberapa yang kita hadir pada pagi hari ini menunjukkan bahwa kita datang ke tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan. Sepekan ini Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Mari kita sambut dulu lebih dahulu. Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami yang benar. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yang datang ke tempat ini ingin memuji-Mu yang Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahwa satu-satunya pengharapan kami. Dunia berubah, namun
kasih Tuhan. Menaikkan pujian Tuhan hari ini Bapak. Menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Supaya Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan melalui firman Tuhan Yesus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama mau memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama itu memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita memiliki Tuhan yang maha besar, yang melebihi apapun yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Lihat kiri kanan depan belakang. Ayo kita bakar roh kita. Haleluya. Jadi saya lihat saudara menyanyikan lagu Tuhan Raja Maha Besar. Kayak gak besar ya Tuhan kita ya. Tuhan kita besar gak sih? Besar. Haleluya. Besar, katakan amin. Amin.
memuji nama Tuhan? Amin. Kita yang percaya pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Berkat Tuhan tidak sampai berhenti di kehidupan kita, tapi tercurah bagi anak cucu kita. Amin. Mari kita akan pujian begitu besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak kita percaya, apa yang tidak kita amalkan, kita selalu kepada Tuhan. Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin Yesus. Hidup kami oleh Tuhan kepada Engkau.
setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga apapun yang diperkatakan hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita bisa berkumpul hari ini. Kita semua ada di rumah Tuhan. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, pasti ada rencana Tuhan. Dan saya percaya setiap dari kita yang hadir hari ini sedang Tuhan siapkan berkat dan kekuatan biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala setempat, Ibu Seba yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau saya lihat banyak dari kita di sini adalah orang tua. Kita tahu orang tua itu pasti sudah melewati banyak hal. Ada yang sudah merasakan pahitnya hidup, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, gagal dalam mencari pekerjaan, mungkin ada juga yang kecewa dengan keluarga. Mungkin kita di sini sebagai orang tua pernah menyesal dengan masa lalu. Dan seringkali pertanyaan itu muncul. Sebenarnya untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Apa masih ada gunanya saya? Bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Apakah mereka akan dipelihara Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar. Dan menurut saya ini sama. Tapi firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak sia-sia. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Dan Tuhan juga sudah pegang masa depan kita. Di sini saya ada 2 poin yang bisa kita renungkan hari ini. Poin yang pertama adalah hidup kita ada tujuannya. Kita buka di Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Bapak Ibu, hidup ini bukan sekedar bangun pagi, bekerja, makan, lalu tidur. Kalau hidup hanya seperti itu, maka saya bisa berkata, hidup kita tidak ada bedanya dengan hewan di ladang. Gitu ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan, tujuan hidup kita yang utama adalah takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Banyak orang berpikir tujuan hidup itu adalah sukses, kaya, terkenal. Padahal semua itu hanya sementara. Kita tidak bisa bawa rumah, tidak bisa bawa uang, tidak bisa bawa jabatan ke dalam kekekalan. Semua akan tinggal di dunia. Yang bisa kita bawa hanyalah hubungan kita dengan Tuhan dan apa yang kita tabur selama hidup. Dan kadang ada yang berkata seperti ini, tapi saya sudah tua. Karena di sini juga banyak orang tua, jadi pasti berpikir saya sudah tua, saya sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah tidak bisa lagi
melayani di gereja seperti dulu. Bapak Ibu, jangan salah. Selama kita masih bernafas, kita masih punya tujuan. Kita bisa berdoa untuk anak-anak kita bisa berdoa untuk cucu-cucu kita. Karena menurut saya, doa orang tua itu sangat berkuasa. Banyak orang diberkati bukan karena kehebatannya, tapi karena ada doa orang tua yang tidak pernah berhenti. Kita juga bisa menjadi teladan iman di rumah. Ketika anak-anak kita tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, meski dalam keadaan sulit, di situ mereka belajar sesuatu gitu. Oh iya ya, orang tua saya tetap berdoa, tetap beribadah di masa-masa yang sulit seperti itu. Menurut saya itu lebih berharga daripada harta. Teladan iman orang tua bisa menjadi warisan rohani terbesar bagi keluarga. Jadi jangan pernah berpikir hidup kita sia-sia karena tidak punya harta. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, berarti masih ada rencananya. Mari kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, karena itu tujuan hidup kita. Dan poin yang kedua adalah masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini ayat yang tidak asing bagi kita semua. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu beban terbesar orang tua adalah masa depan anak-anak dan cucu-cucu. Betul? Kadang kita berkata, kalau saya sudah tidak ada, bagaimana dengan mereka? Kalau saya sudah tidak bisa membantu, siapa yang akan menolong mereka? Terkadang orang tua itu selalu menyiapkan warisan untuk anak-anaknya gitu. Seperti papa saya gitu. Misalkan contohnya papa saya gitu. Papa saya ini selalu memikirkan masa tuanya, selalu mempersiapkan, memplanning masa tuanya gitu. Dan papa saya ini punya 3 anak. Papa saya tuh berpikir seperti ini. Oke, tanah 1 untuk anak pertama, tanah 2 untuk anak kedua, seperti itu. Itu nggak salah. Berarti papa dan mama saya itu sayang kepada anak-anaknya, seperti itu ya. Tapi bagaimana dengan mereka mungkin yang belum mampu untuk memberikan anak-anaknya? Menurut saya gini, saya belajar dari karena saya pernah sekolah Alkitab Batu, ya di situ ada ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang sekolah pendeta juga. Gitu. Dia selalu bilang seperti ini. Mungkin saya tidak bisa memberikan warisan kepada anak saya, tapi saya bisa memberikan warisan karakter dan sifat dan bagaimana caranya untuk menjalani kehidupan. Jadi menurut saya itu memang harta itu bisa habis, tapi kalau untuk masalah karakter, sifat dan pengajaran dari orang tua itu tidak akan bisa habis. Dan harta itu ada masanya, tapi kalau pengajaran dari orang tua itu tidak akan pernah habis, gitu ya. Jadi dari situ anak-anak belajar sesuatu.
Saya tuh melihat papa mama saya mau nangis. Saya pernah melihat papa mama saya itu dalam keadaan yang sulit. Saya pernah melihat itu. Tapi saya melihat mereka berdua bersepakat itu di kamar itu bersepakat. Di situ saya dan Ica, dan waktu itu Angel masih bayi ya. Saya dan Ica itu benar-benar melihat gitu. Oh iya, orang tua saya mengandalkan Tuhan Yesus gitu. Dalam keadaan yang sulit. Dulu kami tidak punya mobil, dulu kami susah. Karena waktu itu pindah dari Jakarta ke Malang gitu. Jadi benar-benar memulai dari nol. Terima kasih. Jadi benar-benar memulai dari nol gitu. Bahkan sekolah saya itu pun tidak bisa bayar gitu ya istilahnya. Tapi di situ ternyata Tuhan itu benar-benar menyertai papa dan mama saya. Dari doa-doanya mereka ternyata Tuhan menjawab. Dan dari doa-doanya mereka ternyata kami bisa menjadi seperti ini. Jadi jangan pernah berpikir hidup kita itu sia-sia ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, berarti masih ada rencananya. Jadi mari kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, karena itu tujuan utama kita. Tuhan yang menciptakan hidup kita, Dia juga yang memelihara, gitu. Jadi saya selalu pegang seperti ini. Jika Tuhan menciptakan hidup saya, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita semuanya. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi Bapa di surga gitu. Apalagi anak-anaknya gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Mungkin ada yang berkata seperti ini, tapi Lois, masa lalu saya rusak gitu. Saya pernah gagal menjadi orang tua. Saya pernah salah mendidik anak. Kita semua bisa salah Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, mungkin masa lalu tidak bisa diubah. Tapi jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka masa depan kita akan dipulihkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Dia bisa pakai doa-doa kita hari ini untuk menjaga anak-anak kita. Dia bisa bekerja di hati mungkin Bapak Ibu yang sudah oma opa, bisa menjaga cucu-cucu kita walaupun mereka jauh dari kita. Dia bukan Tuhan yang, menurut saya dia adalah Tuhan yang benar-benar raja. Dia benar-benar Tuhan yang memberkati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Ingat Bapak Ibu, tangan Tuhan lebih panjang dari tangan kita. Yang kita tidak bisa jangkau, Tuhan bisa jangkau. Yang kita tidak bisa ubah, Tuhan bisa mengubah. Kalau mungkin keluarga saudara mungkin ada yang meninggalkan Tuhan, jemaat saudara ada yang meninggalkan Tuhan, saya tidak percaya Roh Kudus tidak akan pernah diam. Roh Kudus akan selalu menyertai mereka, akan selalu menunggu mereka. Tuhan itu pasti menunggu. Tinggal bagaimana cara kita untuk berusaha gitu, mendekatkan diri kepada mereka yang menjauhi Tuhan. Saya percaya ketika mereka dibimbing oleh kita seperti itu, saya percaya Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita ingat dua hal ini. Pertama, hidup kita ada tujuannya, yaitu takut akan Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Kedua, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, karena Dia sudah merancangkan yang terbaik. Jangan biarkan penyesalan masa lalu mengikat kita. Jangan biarkan ketakutan tentang anak-anak dan cucu merampas damai sejahtera kita. Tuhan sudah pegang semuanya. Selama kita berjalan bersama Dia, hidup kita tidak akan sia-sia. Kenapa saya sampai menangis seperti ini? Karena saya tahu betul Ibu Seba ini adalah
Ibu Seba ini adalah wanita yang sangat kuat menurut saya gitu ya. Dan kita semua tahu ditinggal orang yang dikasihi itu tidak mudah bagi seorang wanita. Tapi saya melihat di sini penyertaan Tuhan begitu besar di dalam kehidupan Ibu Seba. Saya tidak percaya Tuhan punya rencana di balik itu semua. Ketika saya datang di sini, saya melihat perubahan yang sangat luar biasa. Dari waktu itu saya pernah gereja di sini juga. Ternyata saat saya ke sini, saya sampai bilang ke Bu Seba kayak, wah keren ya Bu Seba ya, sampai seperti itu. Karena saya melihat gitu bagaimana Tuhan itu sangat bekerja di kehidupan Ibu Seba. Kalau Tuhan bisa bekerja di kehidupan Ibu Seba, saya tidak percaya Tuhan akan bekerja di kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah mengejarkan kuasa Tuhan. Firman Tuhan saya akhiri di sini. Saya tidak panjangkan dengan Tuhan, tapi saya tidak percaya Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Segala
kasih dan anugerah Tuhan itu melimpah-limpah atas hidup kita. Mari respon dengan hati, respon firman Tuhan dengan iman. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. hadapan hadirat-Mu kami terima pengampunan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami terima kasih dan saling. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus untuk ibadah dan penyampaian firman yang diberkati pagi ini. Berkati hamba-Mu Lois, urapan Tuhan ada pada anak dalam perjalanan iman dan panggilan hidupnya. Kuasa dan otoritas Tuhan ada pada anak. Tanda-tanda ajaib akan menyertai setiap langkah perjalanan iman dalam rumah tangganya. Kau memberkati Tuhan semua yang dia doakan,
semua impian hatinya. Tuhan dengar, dan Tuhan akan menyatakan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau memberkati seluruh kehidupan usaha pekerjaan, memberkati dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan pakai anak-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi ini, kami percaya kami sudah terima kebenaran-Mu Tuhan. Dan biar kebenaran-Mu Tuhan terukir dalam loh hati kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan ada di hadapan hadirat-Mu. Dan kami mau menyenangkan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu sungguh ada ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sudah diberkati bersama-sama, katakan amin. Silakan salam panggilan Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Terima kasih Ibu Lois sudah memberikan firman Tuhan pada hari. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dengan pujian tiada berkesudahan. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, seperti biasa komitmen kita dalam membaca kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan puji Tuhan, kita sudah ada di Sakaria pasal 7 dan pasal 8.
pasal 7 dan pasal 8, dua ayat. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9 yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Reser dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Lanjut. Sakaria 7 ayat 3 dan ayat 4. Zakaria 7 ayat 3 dan ayat 4 untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi. Demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan para nabi yang lalu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang dimilikinya masih didiami orang dan masih Susa dan tanah Negev dan daerah bukit masih didiami, firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, Inilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, karena kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dilintarkannya kaumnya untuk melawan dan menuliskannya keduanya supaya saling mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya Tuhan mendengar pembicaraan dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan mereka dan kami. Oleh sebab itu datang luka yang luka daripada Tuhan. Menurut mereka tidak mendengarkan pada waktu karena tidak mendengarkan menurut mereka. Firman Tuhan semesta alam, oleh sebab itu kami memisahkan mereka seperti badai antara bangsa yang mereka, dan sebenarnya tanah itu menjadi sendiri, sehingga tidak ada yang bangsa sana. Karena mereka membuat kesedihan dan bersurat Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain. Inilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sia-sia bangsa ini mengenal dari ajaib apakah aku akan menganggap itu dan ajaib inilah firman Tuhan semesta alam.
alam, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua berpekar. Tetapi sekarang aku juga nanti sudah waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Menjaga firman Tuhan di dalam. Melainkan aku akan mengabur jamin sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air di bumi. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai milikku. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merasakan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai siapapun, sebab semuanya itu berdiri di dalam firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadamu. Inilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan dan menggauli. Maka katailah kebenaran dan damai, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Inilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang yang sekali berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak Tuhan ke orang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Amin, puji Tuhan. Baik, saya akan memberikan pengumuman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya Ibu Lois yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini bagi kita semua. Bapak Ibu, saya ketika suasana ibadah tadi, saya meneteskan air mata karena saya hanya dengar suara Tuhan berkata bahwa aku membela pekerjaan Tuhan. Hambanya saya berarti itu yang kuat yang saya dengar, dan saya percaya Lois akan semakin dipakai Tuhan. Dengan perjalanan yang luar biasa, saya nggak menyangka. Bagi saya mustahil ya, bagi saya mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dengan iman, dengan perjalanan yang perjuangan yang luar biasa, peneguhan yang Tuhan teguhkan bahwa Tuhan mengurapi dan Tuhan memakai Lois secara luar biasa. Dan dalam hal ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa Lois ini sudah sekolah Alkitab. Saya kalah, Lois. Saya belum sekolah Alkitab di Batu. Dan sudah diwisuda di bulan April. Ya. April apa Juni ya? Juni sudah dapat keputusan
oleh pelayanan. Dan dalam hal ini, dalam bulan kemarin sebenarnya dalam benak saya sudah terpikirkan oleh Lois untuk bisa ngisi pelayanan di tempat ini. Tapi ternyata Pak Prayogo yang menghubungi saya di 2 hari yang lalu, dan saya bilang siap, karena sudah ada dalam benak pikiran saya untuk mengundang Lois sebenarnya. Tapi akhirnya diteguhkan lewat tambahnya Pak Prayogo, dan hari ini puji Tuhan Lois boleh melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus memakai, dan saya tetap memberi waktu dan kesempatan mungkin di minggu keempat kalau belum ada maksudnya belum ada pelayanan di tempat lain, saya beri waktu kesempatan untuk Lois boleh belajar menyampaikan dan bukan belajar tapi mari dengan isi hati yang Tuhan kasih, firman yang Tuhan kasih dalam panggilan Lois, sampaikan buat kita seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kebetulan juga minggu ketiga, minggu keempat tim dari Pak Kris ada bersama-sama. Tapi ini saya percaya bahwa ketika jam terbangnya Lois Tuhan kasih lebih dalam lagi, hikmat pewahyuan akan terus mengalir, sehingga setiap kebenaran yang akan disampaikan itu hanya melalui pewahyuan Roh Kudus yang akan berbicara lebih dahsyat. Boleh ya Mas Andre ya? Ya. Gak salah ya. Ya, mereka masih muda dalam rumah tangga, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Tuhan tidak pernah gagal. Saya akan banyak belajar juga dari Lois yang sudah selesai kelas 1-nya, karena saya juga butuh untuk terus belajar bersama-sama dengan rekan sahabat Tuhan, dan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu terus berdoa, dan kita semua terus berdoa, saling melengkapi, saling membangun, satu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ya ini yang saya sampaikan. Kemudian pengumuman berikutnya, Bapak Ibu, minggu depan ini minggu terakhir di bulan ini ya. Jadi minggu depan kita kembali untuk ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Prayogo. Beliau hari ini tidak bisa karena ada jadwal yang lain, jadi beliau sudah sampaikan nanti minggu depan beliau yang akan hadir di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan akan disertai perjamuan kudus. Dan untuk konsep Bapak Ibu, kita kembali di keluarga Mak Yami ya, dari Jumat. Nanti untuk yang melayani akan di-share oleh Bu Yani sebagai koordinator konsep. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak untuk tim pelayanan dari seluruh hamba Tuhan yang hadir pagi ini. Terima kasih untuk pelayanannya dan semuanya yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu terus berdoa untuk diakonia. Diakonia kita akan kita kemas dalam beberapa hari ke depan ini, dan kita terus percaya bahwa Tuhan tetap akan beracara lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada waktu, bisa sore hari bisa bantu saya untuk mengemas pelayanan diakonia, karena ternyata yang isi paketan untuk 3 kilo beras tidak ada, jadi saya beli yang 25 kilo. Jadi nanti kita kemas sendiri untuk persiapan pelayanan diakonia. Terus berdoa, mungkin ya tugas dan pelayanan donatur, salah satu dia bilang saya mau fokus dalam gereja saya, jadi 5 tahun beliau dukung pelayanan di tempat ini, dan itu gak mudah, gak gampang Bapak Ibu, karena komitmen itu saya lihat dari hambanya, dan dia putuskan bahwa dia terakhir di bulan Agustus kemarin untuk salah satu donatur, dan saya percaya Tuhan akan kirimkan donatur-donatur yang Tuhan sudah persiapkan, dan kita hanya menanti dan berdoa dan percaya karena pelayanan ini akan terus berjalan Bapak Ibu. Saya terus tangisi setiap jiwa-jiwa, dan Bapak Ibu juga berdoa untuk komputer yang sudah berjalan
untuk kita sama-sama melihat kerajaan Tuhan ditegakkan di bawah tempat ini. Ya, ini yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mari kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kasih sayang. Kami boleh menyaksikan anugerah-Mu melimpah atas ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami boleh menerima yang terbaik daripada-Mu. Kami boleh menerima setiap janji kebenaran firman-Mu terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Engkau Allah yang akan menyertai kami. Engkau Allah yang akan terus mengurapi kami. Engkau Allah akan terus memimpin langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang tidak hadir pagi ini. Kiranya Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Kiranya Roh Kudus berbicara dan meneguhkan janji firman-Mu dalam setiap iman pengharapan kami. Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang bergumul hari-hari ini, bergumul untuk rumah tangga, keluarga, anak cucu menantu yang ada. Kiranya Engkau memberkati dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu akan bekerja dengan tak terbatas ya Bapa, dalam setiap pergumulan jemaat Mana Worship Center yang ada. Kami bersyukur karena kami percaya janji firman-Mu akan terus tergenapi dalam setiap iman pengharapan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang ada ya Bapa, baik yang usaha di ladang, baik yang ada kebun di sawah, bahkan yang usaha bengkel, bahkan usaha apapun. Engkau memberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi masa depan anak-anak kami, dalam studi pendidikan mereka, dalam meraih masa depan mereka. Tuhan tetap sertai, lindungi dan memberkati dengan kecerdasan, kepintaran. Engkau memberkati ya Bapa. Kami bersyukur jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami berdoa secara khusus untuk Mbak Tuti yang ada di Taiwan. Tuhan, jamah yang hari-hari ini mengalami sakit perut, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam prediksi dokter apapun, Engkau berkuasa Tuhan atas kehidupan anakmu. Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati suaminya ya Bapa. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi terang di tempat di mana Engkau utus ya Bapa. Kami juga berdoa yang ada di luar Pulau Jawa, Tuhan memberkati ya Bapa. Kami percaya kasih kuasa Kristus tetap menyertai seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan mengalir atas bangsa kami. Kami minta anugerah Tuhan mengalir atas bangsa kami. Hari-hari ini yang terjadi Tuhan, kami boleh melihat Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan menolong setiap umatmu dan setiap masyarakat Indonesia yang hari-hari ini di setiap kota-kota ada demo. Tuhan, mari Engkau pegang kendali ya Bapa. Biarlah keamanan, ketentraman, kesejahteraan itu menjadi bagian kami di bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh intimidasi dalam bentuk apapun, kami ikat, patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami hari-hari ini. Tuhan, mari Engkau sertai dalam setiap keputusan mereka ya Bapa, supaya tidak menimbulkan kerusuhan di bangsa ini. Tapi biarlah dengan hikmat urapan Tuhan, Engkau pimpin setiap keputusan mereka ya Bapa, sehingga itu mendatangkan kesejahteraan, keamanan, ketentraman bagi bangsa kami. Kami katakan bangsa kami berharga di hadapan-Mu. Setiap jiwa yang ada di bangsa ini berharga di hadapan-Mu. Kiranya roh Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari pulaunya sampai Pulau Rote. Biarlah kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami, kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa kami. Kami minta kemurahan belas kasihan-Mu, darah-Mu yang kudus yang menyucikan bangsa kami, darah-Mu yang kudus yang sudah menebus bangsa kami. Dan kami akan menyaksikan bangsa kami, bangsa yang akan menyembah Tuhan, bangsa kami, bangsa yang akan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat-Mu yang ada di bangsa ini, kiranya setiap hati boleh terangkat kepadamu, terus berseru-seru di hadapan-Mu, berdoa untuk keamanan, kesejahteraan bangsa ini. Maka kami percaya kemuliaan kasih-Mu Tuhan turun bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati provinsi-provinsi yang ada ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya hasil bumi di bangsa ini tetap memberi yang terbaik. Apa yang ditanam, apa yang dituai, kami akan melihat Tuhan tetap memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, yang menggembalakan. Kiranya urapan Tuhan tetap menyertai, kiranya firman-Mu Tuhan itu yang menjadi landasan kami untuk memberitakan kepada seluruh jiwa-jiwa. Kiranya kuasa kasih Tuhan tetap mengalir atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri melayani dalam urapan dan kekudusan daripada Tuhan. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan yang bergumul hari-hari ini untuk tempat ibadah, untuk izin, kiranya Tuhan tetap buka jalan. Engkau yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap panggilan anak-anak-Mu yang terpanggil melayani pekerjaan-Mu, Engkau sertai dengan urapan kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Gereja Tuhan yang ada di tempat ini, kami percaya Engkau hadir bertakhta di tempat ini. Hadirat kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Kami percaya Engkau bela pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena Engkau Allah hadir, kemuliaan Tuhan hadir. Dan setiap kami akan menyaksikan Tuhan kami hidup, Tuhan kami hebat, Tuhan kami adalah Raja di atas segala raja yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah tembok berapi Tuhan tetap ada di tempat ini ya Bapa, sehingga dari tempat ini kami akan terus melayani dengan roh yang menyala-nyala. Dari tempat ini
Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pelayanan misi yang berjalan hari-hari ini, baik pelayanan melalui diakonia, baik pelayanan melalui les komputer. Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kirimkan pekerja-pekerja di ladang-Mu ya Bapa, karena kepadamu kami meminta. Engkau akan mengutus setiap hati yang melayani dengan hati yang sungguh-sungguh ada di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan program-program berikutnya. Biarlah tangan Tuhan yang turun memberkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati, mengangkat tangan untuk menerima berkat. Diberkatilah imanmu, diberkatilah ketaatanmu, diberkatilah ketekunanmu, diberkatilah kesetiaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah masa depanmu, dan semua yang kau kerjakan diberkati Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus yang akan tetap memimpin kita, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sudah ini. Sudah jalan ini. Oh, Sudah jalan. Tak pada di sini.